Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dihormati atau dihargai adalah salah satu kecenderungan manusiawi kita. Siapa sih yang tidak mau dihormati atau dihargai? Apalagi kalau penghormatan atau penghargaan itu kita terima dari Tuhan. Dari manusia saja kita sudah senang, apalagi kalau datangnya langsung dari Tuhan. Tapi masalahnya saudaraku, siapa yang layak menerima penghargaan atau kehormatan dari Tuhan? Adakah kriterianya? Kalau ada, kira-kira bagaimana wujud kriteria itu? Untuk menjelaskan hal ini saudaraku, Tuhan Yesus mulai menyampaikan sebuah perumpamaan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Yang pertama terdapat dalam ayat ke-8 hingga 9. Agar jangan kita duduk di tempat duduk kehormatan, karena bisa saja tempat kehormatan itu ternyata sudah disiapkan bagi undangan lain yang lebih terhormat dari kita. Dan kalau ini yang terjadi, kita pasti akan malu, karena kita akan disuruh bergeser dari tempat terhormat itu ke tempat yang lebih tidak terhormat. Nah, supaya tidak dipermalukan, maka lakukanlah hal yang kedua saat datang ke pesta. Itu terdapat dalam ayat ke-10, yaitu duduklah dahulu di tempat yang paling rendah, yang tidak terhormat. Siapa tahu tuan rumah sendiri yang kelak akan memindahkan kita ke tempat yang lebih terhormat. Dari perumpamaan ini saudaraku, nampak jelas bahwa Tuhan Yesus ingin menekankan tentang kerendahan hati, bukan kesombongan atau keangkuhan. Dan ini pertama-tama tertuju kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang terkenal angkuh dan selalu merasa paling layak di mata Tuhan. Mereka begitu yakin sebagai yang paling berhak menerima kehormatan dari Tuhan. Sebaliknya orang luar dari kalangan mereka akan dianggap tidak layak bagi Tuhan. Menurut Yesus, orang yang gila hormat bisa dipermalukan. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kerendahan hati bisa beroleh ganjaran istimewa dari Tuhan. Ya, kata kuncinya adalah kerendahan hati. Rendah hati juga berarti tahu diri, alias mengenal diri sendiri secara tepat di mata Tuhan dan sesama. Memang saudara-saudaraku, kita bukan para ahli Taurat atau orang Farisi. Tetapi hati-hati, sebab bisa saja tanpa kita sadari, kita telah memelihara roh Farisi di dalam hidup kita. Dengan memandang orang lain sebelah mata, mudah mengecilkan dan menyepelekan sesama. Mungkin kita suka menganggap diri lebih layak dihormati dan didengar, atau mungkin merasa lebih layak untuk diselamatkan, lebih layak diberkati daripada orang lain. Ini yang saya maksudkan dengan roh Farisi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema kita saat ini adalah pelayan dan kehormatan. Di sini ada dua kata, yaitu pelayan dan yang kedua adalah kata kehormatan. Kita mulai dari kata pertama, yaitu pelayan. Kalau pelayan, ya, dalam Kristus kita semua ini adalah pelayan-pelayan yang Kristus utus ke dalam dunia ini untuk melayani, untuk jadi berkat bagi sesama, untuk bagikan kasih Tuhan Yesus kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, dalam kapasitas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita haruslah berhati-hati dengan roh Farisi yang gila hormat itu. Tuhan Yesus pernah berkata dalam ayat ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sangat berkaitan erat dengan sabda Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan demikian, pelayan-pelayan Tuhan yang baik tentu harus terus berusaha
membuang roh Farisi dalam dirinya, agar setiap pelayanan yang dipersembahkan dapat berbau harum bagi kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kata yang kedua, yaitu kehormatan? Saya ingin bertanya dulu, mana yang saudara cari? Kehormatan dari manusiakah? Atau kehormatan yang dari Tuhan? Pasti saudaraku akan pilih seperti saya, memilih kehormatan yang datangnya dari Tuhan. Karena apa arti kalau kita dihormati manusia tetapi tidak dihormati Tuhan? Justru lebih baik kita tidak dihormati manusia tetapi Tuhan memberikan mahkota kehidupan sebagai kehormatan kepada kita. Tapi jangan lupa saudaraku, kehormatan itu adalah milik Sang Empunya Pesta yang dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang melayakkan kita untuk menerima kehormatan itu. Bukan kita yang melayakkan diri. Sesungguhnya oleh dosa-dosa kita adalah sungguh-sungguh orang-orang yang tidak layak bagi Tuhan. Hanya karena Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya, dengan pengorbanannya, dengan nyawanya di atas kayu salib, maka kita menjadi orang yang berlayak di mata Dia. Syukurilah saudaraku kelayakan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan selalu siap diutus tampil sebagai pelayan-pelayan yang baik dan yang dihormati Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, kiranya firman Tuhan saat ini dapat terus menguatkan dan memampukan saudara untuk tampil sebagai pelayan-pelayan yang kelak menikmati kehormatan dari Tuhan. Jalanilah kehidupan yang terus memuliakan Dia dalam segala hal. Itu panggilan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dari dosa-dosa kita. Marilah saudaraku kita meneladani Kristus yang sungguh-sungguh telah datang untuk melayani kita. Mari siapkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan ketika kita diutus menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kita. Lakukanlah semua itu dengan rendah hati, karena mereka yang hidup dalam kerendahan hati akan diberkati Tuhan, ditinggikan dan dihormati. Amin.